Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Suhada. Kebetulan saya di sini sebagai kepala pusat pengembangan karir di Stikes Kuningan. Salah satu dari bidang kemahasiswaan yang ada di Stikes Kuningan. Di sini untuk pusat karir itu banyak program yang diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif ataupun mahasiswa yang sudah lulus. Yang masih aktif nanti bisa banyak program yang bisa diikuti, dan yang sudah alumni pun nanti bisa ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pusat karir yang ada di Stikes Kuningan ini. Program kerja yang dijalankan pusat pengembangan karir di Stiku ini mengikuti dari beberapa kegiatan yang tujuannya itu adalah untuk menambah dari keterampilan dan menunjang kompetensi dari lulusan yang melalui pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa, terutama di hard skill dan di soft skill yang fungsinya adalah untuk mempersiapkan mereka memasuki di dunia kerja. Mungkin kalau ada perbedaannya antara di hard skill dan soft skill. Ini kalau hard skill contohnya di keperawatan, di keperawatan misalnya. Kalau hard skill itu berarti dia harus mempunyai skill-skill yang menunjang dia untuk menjadi profesi perawat. Misalnya kemampuan dia dalam mendiagnosa di keperawatan, di pengkajian keperawatan, pemeriksaan fisik di keperawatan, tindakan-tindakan di keperawatan, misalnya menyuntik, infus, perawatan luka, itu termasuk di hard skill. Kalau di soft skill itu adalah kemampuan-kemampuan yang menunjang hard skill itu sendiri, misalnya cara dia untuk berkomunikasi, ataupun cara dia untuk bisa berpikir kritis, gimana dia untuk berpikir untuk bisa mengembangkan diri. Itu salah satu di soft skill. Atau yang misalnya berhubungan dengan memasuki dunia kerja, berarti soft skill itu misalnya adalah bagaimana dia cara untuk mencari lapangan pekerjaan, baik itu secara offline maupun secara online. Itu termasuk dari soft skill dari kemampuan mahasiswa. Itu semua bisa dikembangkan yang melalui di program pusat pengembangan karir ini. Di sini untuk kegiatan-kegiatan yang atau program-program kerja, salah satunya adalah misalnya di sosialisasi dari program-program pusat pengembangan karir ini di setiap prodi, baik itu di mahasiswa prodi kesehatan masyarakat, di program studi kebidanan, atau di program studi keperawatan. Semuanya itu akan mendapatkan sosialisasi dari kegiatan-kegiatan pusat pengembangan karir ini. Lalu juga salah satu programnya lagi adalah pengembangan dari website yang ada di Stiku ini, dan masuk include dari pusat pengembangan karir juga ada di situ. Contohnya adalah misalnya bisa dilihat nanti di website Stiku itu ada bidang di pusat pengembangan karir. Di situ nanti mahasiswa bisa melihat program-program dari pusat pengembangan karir di website tersebut untuk bisa mempelajarinya secara lebih lanjut atau lebih detail mungkin nanti di website itu. Lalu kegiatan yang lain yang bisa diikuti oleh mahasiswa yang masih aktif, ataupun yang mungkin mau lulus, ataupun yang sudah lulus pun bisa di sini untuk pelatihan persiapan dalam memasuki dunia kerja, pelatihan, dan pelatihannya nanti bisa dipersiapkan, bisa kegiatannya bisa banyak, tidak hanya satu. Itu yang bisa kegiatan, salah satunya misalnya kegiatan dalam pelatihan persiapan masuk dunia kerja ini, misalnya pelatihan dalam pembuatan surat lamaran kerja, baik itu offline maupun online. Karena sekarang di perusahaan-perusahaan atau rumah sakit yang ada di Indonesia, itu banyak yang lamarannya itu tidak harus lewat pos bisa ada yang bisa lewat pos ataupun tidak lewat pos, misalnya email, bisa email. Mahasiswa atau alumni yang lulus itu bisa melatih diri untuk bisa membuat surat lamaran kerja, baik itu offline maupun online, dan itu ada perbedaan pasti. Dan juga apalagi yang mau dilatih di sini juga selain membuat lamaran kerja, misalnya persiapan dalam tes-tes yang akan dilalui oleh alumni ketika memasuki perusahaan atau rumah sakit atau dunia kerja. Misalnya bagaimana dia untuk bisa berkomunikasi dengan baik saat wawancara. Itu tidak mungkin tidak bisa langsung bisa walaupun
mahasiswa itu misalnya di pelajarannya pinter ya, tapi untuk bisa berkomunikasi saat wawancara kerja itu harus memiliki mental yang kuat ya, harus memiliki bahasa yang bagus. Karena bahasa itu ada bahasa verbal, bahasa non verbal ya, bahasa verbalnya bagus, non verbalnya tidak bagus, maka itu akan sulit untuk bisa mengikuti di tes wawancara ini. Nah, itu salah satunya yang dilatih di program Pusat Pengembangan Karir ini, pelatihan kerja. Ya, selalu kegiatan yang lain yang bisa diikuti juga adalah konseling karir ya di Pusat Pengembangan Karir ini. Konseling karir itu adalah pemilihan bidang mungkin yang mahasiswa atau calon lulusan yang mungkin masih ada kebingungan ya, saya itu mau masuk ke pekerjaan bidang apa gitu. Karena perawat juga ada banyak bidangnya, contoh ya di keperawatan, contoh misalnya keperawatan anak, keperawatan medikal bedah, keperawatan kritis, gawat darurat, perawatan komunitas ya. Misalnya ada mahasiswa yang saya tidak mau bekerja di rumah sakit, misalnya saya ingin bekerjanya di puskesmas saja, gimana sih cara untuk bisa menjadi perawat puskes yang baik, atau gimana cara memasuki dunia kerja di keperawatan yang tempat kerjanya itu di puskesmas. Nah, itu kan beda dengan rumah sakit. Nah, itu mungkin bisa berdiskusi dengan saya ataupun orang-orang yang ada di Pusat Pengembangan Karir sebagai bentuk dari konseling karir ya. Itu kalau di keperawatan, jadi memilih mau di bidang perawatan apa, ataupun di kesehatan masyarakat misalnya saya memasuki perusahaan apa gitu. Karena kesehatan masyarakat banyak, ada kesehatan lingkungan, ada kesehatan kerja, dan juga ada kesehatan di puskesmas ya, ada promosi kesehatan juga ya, itu banyak bidangnya ya. Jadi di kebidanan juga misalnya mau bekerjanya di rumah sakit ibu dan anak atau di puskes, saya memilihnya cocoknya di mana. Nah, itu bisa dilakukan ya di diskusi di konseling karir di bidang Pusat Pengembangan Karir ini buat mahasiswa yang mau lulus dan masih bingung untuk mau kemana bekerjanya. Lalu juga yang bisa dilakukan lagi kegiatan yang ini adalah pelayanan informasi ya, informasi lowongan ya untuk alumni ya, untuk lowongan-lowongan. Jadi nanti di-share di web ya, di webnya di web Pusat Pengembangan Karir. Nanti mahasiswa bisa, calon alumni ataupun yang sudah alumni bisa mengakses itu sebagai bahan informasi ya, lowongan-lowongan pekerjaan apa saja yang ada gitu saat ini yang, dan itu biasanya diupdate terus, karena ketika ada lowongan ya pasti nanti kalau misalnya lama-kelamaan apa sih yang mengisi juga gitu ya. Jadi ketika ada lowongan maka kita akan men-share, dan calon alumni ya atau yang sudah alumni bisa ngecek, oh misalnya ada kerjaan di rumah sakit umum Cikarang misalnya ya, cepat-cepat berarti harus segera mendaftar ke sana, karena biasanya mendaftar pun banyak ya, dan itu bukan hanya dari alumni Stikes Kuningan saja ya, biasanya dari lulusan-lulusan Stikes di Jawa Barat atau Indonesia pun pasti ada yang mendaftar ke sana. Nah, jadi alumni yang tidak aktif mengakses lowongan pekerjaan itu ya akan ketinggalan informasi ya. Jadi web informasi ini adalah salah satu dari fasilitas yang disediakan oleh Pusat Pengembangan Karir ini, dan mahasiswa calon alumni dan alumni bisa memanfaatkan itu, tapi tergantung dari alumni sendiri mau membuka atau tidak. Karena untuk bekerja ya kembali lagi ke alumninya gitu ya, ke ikhtiarnya gitu ya. Selain berdoa gitu kan, berarti kan ke ikhtiarnya, bagaimana dia berusaha untuk bisa mendapatkan pekerjaan ya. Itu sih yang salah satu yang utama juga ya dari program Pusat Pengembangan Karir itu layanan informasi lowongan pekerjaan. Lalu juga yang selanjutnya adalah studi banding ya. Studi banding ini adalah ya mungkin mahasiswa yang masih aktif yang bisa kegiatan yang bisa dilakukan adalah melihat ke perusahaan-perusahaan atau rumah sakit yang mungkin itu jadi salah satu tempat bekerja dari alumni tersebut jika sudah lulus di profesinya gitu. Misalnya ada kesehatan masyarakat gitu, salah satu salah satu bidang pekerjaannya misalnya kesehatan kerja misalnya di situ. Nah, kita mungkin akan mencari perusahaan-perusahaan mungkin yang kira-kira di situ suatu saat akan membutuhkan tenaga kesehatan masyarakat sebagai penunjang kesehatan kerja di perusahaan tersebut. Ya, jadi mahasiswa bisa atau mahasiswa yang masih aktif bisa melihat ya studi banding ke sana, kira-kira perusahaannya seperti apa, fasilitas perusahaan seperti apa, lalu alur kerjanya seperti apa, proses kerjanya seperti apa ya.
dan yang sudah bekerja di sana seperti apa kegiatannya. Ya mungkin itu bisa jadi gambaran nanti ketika mahasiswa sudah lulus, ya salah satu pekerjaannya adalah fokus di kesehatan kerja adalah perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi buat gambaran, terus gunanya studi banding. Buat mahasiswa keperawatan juga, misalnya ingin tahu rumah sakit yang bertaraf internasional, ya misalnya sudah ada ya rumah sakit yang akreditasinya itu sudah internasional, udah bukan nasional lagi. Ya mungkin pengen lihat fasilitas-fasilitasnya ya yang ada di rumah sakit tersebut, ada perbedaan apa dari sisi alat-alatnya ya, karena dari alat-alat pun ada perbedaan pasti antara rumah sakit yang tipe A, tipe B, ya tipe C, apalagi yang internasional gitu ya. Dan mahasiswa harus mengenal itu. Kalau misalnya ingin bekerja di rumah sakit yang bertaraf internasional, berarti mahasiswa harus tahu, harus mengenal, dan harus yang setidaknya bisa persiapan gitu ya. Nanti kalau saya kalau misalnya sudah lulus dan mau bekerja di rumah sakit yang bertaraf internasional, berarti saya harus mempelajari alat-alat itu gitu, karena mungkin di kampus ini nggak ada gitu ya alat-alat itu. Tapi setidaknya dengan studi banding kita atau mahasiswa ya bisa tahu, sekedar tahu, menambah wawasan mereka bahwa wah ini fasilitas seperti itu ada, berarti saya harus mempelajarinya. Dan juga selain itu, selain rumah sakit ataupun nanti mungkin ada yang di bidang lain di keperawatan, contohnya misalnya panti jompo, panti jompo juga mahasiswa pengen tahu. Anak-anak perawat juga ada yang ada di panti jompo atau panti werda ya, panti werda lansia ya. Jadi setidaknya mahasiswa bisa mengenal itu untuk bisa persiapan dalam nanti ketika sudah lulus, saya pengen kerja di tempat seperti itu ya, di panti werda, yang itu bisa masuk untuk studi banding, mempelajari fasilitas apa di sana, tempatnya seperti apa ya. Atau juga yang misalnya ingin bekerja di luar negeri ya, kita bisa, ada yang sudah bekerja sama dengan Stiku ya, dari Yuki ya. Yuki itu adalah salah satu agen tenaga kerja untuk ke Jepang ya. Itu bisa studi banding juga ke sana untuk mempelajari apa sih yang harus dipersiapkan dalam ketika harus memasuki dunia kerja yang ada di luar negeri ya, salah satunya di Jepang. Dan juga waktu itu juga ada yang menawarkan di Arab Saudi misalnya, ingin jadi tenaga kesehatan di rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Nah itu bisa, akhirnya juga ada di Indonesia ya, mungkin bisa mengakses itu sebagai tempat untuk studi banding. Nanti bisa mempelajari, misalnya saya mau bekerja di Arab Saudi, saya harus apa yang dipersiapkan, karena pasti akan berbeda antara budaya di Indonesia ataupun budaya di Arab Saudi ya. Jadi nanti studi banding ini akan membuat mahasiswa lebih siap ketika ada keinginan untuk bekerja di luar Indonesia ya, di Jepang, di Arab Saudi, di Qatar ya, di Dubai. Itu juga banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dari Indonesia ya. Itu jadi bisa studi banding seperti itu. Lalu kegiatan yang terakhir ya yang bisa diakses ya di pusat pengembangan karir ini adalah kegiatan dari Tracer Study. Ya, Tracer Study ini adalah satu kegiatan yang untuk menunjang alumni untuk mengakses data mahasiswa yang sudah lulus itu sudah bekerja di mana saja. Itu juga untuk menunjang akreditasi dari institusi Stikes Kuningan juga. Ya, jadi ketika mahasiswa sudah lulus, mereka bekerja di mana saja ya, dan mereka masuk ke bidang-bidangnya sesuai nggak sama jurusannya ya. Dari hasil Tracer Study sih alhamdulillah hampir sebagian besar mahasiswa yang ada di Stikes Kuningan ini sudah bekerja di bidangnya sesuai sama prodinya masing-masing. Jadi kalau bidan ya bekerja di kebidanan gitu ya, waktu di ruang persalinan, di rumah sakit, di puskesmas, itu semuanya masuk ke dunia kesehatan di bidang kebidanan. Perawat juga sama, dan perawat juga lebih luas lagi ya untuk dunia kerjanya, karena ada juga yang bekerja di luar medis ya. Contohnya misalnya ada yang bekerja, ada yang contohnya di BPJS Kesehatan, itu juga bisa masuk. Atau juga mungkin ada yang jadi pengusaha alat kesehatan ya, itu boleh-boleh saja ya. Jadi tidak harus memaksa mahasiswa lulus harus bekerja di bidang medis ya, atau di rumah sakit gitu ya. Jadi bisa bekerja di manapun sesuai minat mereka ya. Nanti dari program pusat pengembangan karir di Tracer Study ini akan mendata mereka untuk mendapatkan informasi di mana saja alumni itu bekerja dan apakah sesuai dengan bidangnya, untuk misalnya untuk jadi evaluasi untuk institusi ini, dan juga untuk penilaian dari
tempat mereka bekerja juga kita akan akses. Ya misalnya ada alumni yang bekerja di Rumah Sakit Umum 45 misalnya ya. Nah, kita akan mengakses bagian kepegawaiannya gitu, bagian pegawaiannya. Nanti kita akan tanya, Pak, gimana nih dari alumni Stikes Kuningan, memuaskan nggak kerjanya? Atau ada keluhan nggak? Misalnya dari pasien gitu sama perawat yang lulusan Stikes Kuningan gitu, pada jutek-jutek nggak perawatnya gitu ya, atau bidannya juga jutek-jutek nggak. Kalau jutek-jutek ya kita akan evaluasi lagi yang masih kuliah gitu nantinya, bahwa ini ada informasi bahwa lulusan Stiko itu ada yang jutek-jutek gitu nanti di rumah sakit ini, dan saya harapkan calon alumni yang baru nanti tidak mengikuti jejak kakak kelasnya yang sudah lulus itu. Ya, mungkin itu ya untuk informasi yang bisa saya berikan dari bidang Pusat Pengembangan Karir. Ya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.